3 kesalahan fatal Ten Hag melawan Newcastle United. Welcome back to Football United. Kali ini kita akan menganalisa kekalahan Manchester United melawan Newcastle 2-0 dan apa saja kesalahan dari coach Erik ten Hag sehingga MU bisa takluk lawan The Magpies. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita Football United supaya tetap update sama berita-berita dan analisa bola khususnya tentang Manchester United. 1. Scott McTominay jadi posisi number 10 dan Bruno jadi posisi gelandang bertahan. Di pertandingan terakhir melawan Southampton, Casemiro mendapatkan kartu merah sehingga dia dihukum 4 pertandingan karena sudah 2 kali mendapatkan straight red card setelah sebelumnya mendapatkan kartu merah melawan Crystal Palace. Walaupun kedua kartu merah tersebut bisa diperdebatkan, tapi yang jelas sekarang MU harus mencari cara untuk mengganti peran Casemiro yang tidak hanya jago dalam bertahan tapi juga ciamik untuk membantu membangun serangan dari belakang. Maka dari itu Ten Hag melakukan tactical tweak di sisi tengah lapangan. Apalagi melihat performa McTominay yang baru saja mencetak 4 gol bersama Scotland di kualifikasi Piala Eropa kemarin, sehingga Ten Hag memutuskan untuk memasang McTominay di posisi nomor 10, gelandang serang, dan menginstruksikan Bruno Fernandes untuk menjadi gelandang bertahan bersama Marcel Sabitzer. Kemungkinan dengan alasan Bruno dan Sabitzer bisa lebih berskill untuk membantu serangan MU dari belakang dan McTominay diharapkan bisa memberi daya gedor seperti yang dilakukannya bersama Skotlandia dan juga bisa memarking pengatur serangan Newcastle Bruno Guimaraes. Tapi nyatanya Newcastle malah menguasai pertandingan secara hampir total dan MU tidak bisa keluar dari pressing Newcastle dan McTominay di posisi gelandang serang juga tidak efektif. Terbukti Newcastle mendapatkan 10 peluang dan MU hanya ada 2 peluang di babak pertama. Sampai De Gea harus melakukan beberapa penyelamatan gemilang. Bisa dibilang di babak pertama MU beruntung keadaan masih 0-0. 2. Salah pergantian pemain di babak kedua. Di babak kedua, Ten Hag mencoba melakukan perubahan karena tahu strateginya tidak berjalan. Setelah eksperimen McTominay jadi gelandang serang tidak berhasil, maka Ten Hag menukar Bruno ke gelandang serang dan Scott McTominay menjadi defensive midfielder yang merupakan posisi natural keduanya. Dan bisa dibilang ini sedikit banyak membantu menyeimbangkan dan menstabilkan pola permainan MU. Lalu di menit ke-62, Ten Hag melakukan pergantian pemainnya yang pertama dengan menggantikan Weghorst dengan Anthony Martial dan Anthony di sayap kanan dengan Sancho. Ini merupakan sedikit mengejutkan karena khususnya Anthony di sisi kanan lapangan terlihat menjadi pemain MU yang paling berbahaya dan wajar jika dia geleng-geleng kepala saat diganti. Pergantian pemain ini memberi harapan bagi fans MU karena tahu selama ini Ten Hag selalu jitu dalam mengganti pemain. Bahkan seperti yang kita bilang sebelumnya, MU mempunyai rekor gol terbanyak dari pemain pengganti sebanyak 19 gol. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Dalam waktu 3 menit saja setelah Martial dan Sancho masuk, gawang MU langsung dijebol oleh Newcastle dengan sundulan Joe Willock. Bahkan serangan Newcastle terjadi karena Martial yang baru saja fit gagal menguasai umpan dari Scott McTominay. 1-0 Newcastle dan MU terlihat tidak ada ide untuk memberi balasan. Lalu di menit ke-83, Ten Hag melakukan pergantian pemain lagi, memasukkan 3 pemain dan uniknya mengganti Lisandro Martinez, Rafael Varane, dan Scott McTominay dengan Facundo Pellistri, Fred, dan Victor Lindelof, sehingga hanya menyisakan Victor Lindelof menjadi back tengah all out attack. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, bukannya membalikkan keadaan, malah dalam waktu 5 menit saja setelah pergantian pemain tersebut, Callum Wilson berhasil menyundul bola ke gawang De Gea. 2-0 dan game over. 3. Mind games dan press conference Ten Hag tentang Newcastle malah menjadi motivasi untuk lawan. Sebelum pertandingan final Liga Cup melawan Newcastle bulan Februari yang lalu, Ten Hag berkata di press conference kalau Newcastle adalah tim yang suka membuang-buang waktu. Dan sebelum pertandingan di St. James Park ini, Ten Hag lagi-lagi berkata kalau Newcastle bermain dengan gaya yang sering membuang waktu dalam pertandingan, dan itu sangat mengkhawatirkan. Dan sepertinya ini malah membangkitkan semangat Newcastle yang dibela oleh puluhan ribu supporter loyalnya di St. James Park. Ini juga dimanfaatkan oleh Eddie Howe yang berkata bahwa opini Ten Hag itu terlalu berlebih-lebihan sehingga pertandingan menjadi panas dan intens. Ini menjadi keunggulan Newcastle yang bermain di kandang dan rata-rata pemainnya tidak bermain di kancah internasional semacam kualifikasi Piala Eropa.
sehingga pemain-pemain mereka lebih siap untuk bermain intens dan beradu fisik. Kita harapkan kesalahan-kesalahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk Ten Hag dan MU bisa melewati musim kompetisi ini dengan kemenangan-kemenangan gemilang lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Salam Football United.